di awal-awal menari itu menegangkan ya. Kenapa menegangkan? Karena kan aku nggak pernah nari sebelumnya. Oh, jadi ini first timer banget. Bener baru banget. Newbie banget. Ini bukan film horor pertama aku, tapi film-film horor sebelumnya aku mainin waktu aku masih kecil banget. Kalau ini tuh ternyata memang kisah asli dari lokasi itu. Ini kisah aslinya, tapi aku nggak tahu tahun kapan gitu ya? tahun kapan, semana. Itunya yang aku nggak tahu. Tapi as far as I know, ini kisah nyata. Aku masih keinget banget traumanya ada di kepala, di sini. Aku udah, please, gue nyerah banget, tolongin gue sekarang. Terus lucu banget. Mana di belakang, di sini, aduh full. Siang-siang banget, aku dikubur. Halo Tribuners, balik lagi di konten Si Paling Seleb bersama gue Bayu Indah Permana. Dan di depan gue udah ada Richelle Skornicki. Yes. Udah bisa ya? Gue masih susah. Skornicki ya. Jadi Richelle adalah cast dari film Syirik, Danyang Laut Selatan. Itu harus disebut tuh, Danyang Laut Selatan. Syirik aja sih. Kalau aku sih sebutnya Syirik aja. Syirik aja. Jadi film horor terbaru dari Richelle. Boleh mungkin Richelle cerita dulu deh. Ini film Syirik itu tentang apa sih? Syirik ini tentang remaja laki-laki yang baru pulang dari pendidikannya di pesantren. Dia balik ke desanya di mana dia tumbuh besar. Namun ternyata desa ini dipenuhi oleh sesat ini ya, sesat kepercayaan lah. Sesat kepercayaan. Jadi semua itu diiming-imingkan hal-hal yang indah, tapi dengan harus melakukan ritual penumbalan. Saya tumbal ya, kebetulan. Oh iya. Saya tumbal. Perannya sebagai Sari. Kenapa Sari jadi tumbal? Jadi little backstory, tapi jadi ibuku Santika yang diperanin sama Kak Kinar. Dia tuh dulu mantan penari utama tarian ledek. Di gelaran wayang itu. Yes. Nah, setelah adanya aku, Sari, dia emang pengen berusaha keras mendidik aku, mempersiapkan aku seumur hidup aku untuk menjadi penari utama juga, melanjuti karirnya lah. Gitu. Makanya there we go, aku menjadi penari utamanya. Tapi emang apakah di dalam cerita ini si Sari ini atau justru penarinya yang ditumbalkan sama apa mungkin dalangnya kah, atau mungkin para ada sekelompok itu? Sama dalangnya. Jadi di sini semua yang meranin Mas Doni. Iya, otaknya tuh dalangnya. Jadi si dalang ini yang menyesatkan satu kampung. Bisa dibilang seperti itu. Kalau di film ini Syirik yang diperlihatkan tuh apa, menyembah salah satu entitas kah, atau menyembah si wayang? danyangnya. Intinya menyekutukan Tuhan lah. Di sana kita nggak ada membahas soal agama, kita tidak kita tidak percaya agama. Nah, justru Said itu yang Teguh Rasya, dia setelah balik dari pesantren, dia pengen menyelamatkan desanya dengan membawa ajaran agama Islam. Kayak gitu. Nah, tapi bertentangan sama ibu aku justru yang bilang kayak enggak dia nggak benar gitu. Nah, aku yang akhirnya berada di ambang kebingungan antara milih untuk mematuhi ibu aku atau milih percaya sama Rasya. Iya, si Said ini si first love Sari gitu. Ternyata ada love interest juga mereka. Iya. Oke, apa kesulitannya menjadi Sari di sini? Secara karakter dan secara emosionalnya dulu. Kalau aku sih sempat bingung banget. Aku bingung untuk menjadi bingung. Aku bingung posisikan diri aku gimana caranya aku bisa bingung gitu. Gak tau cara jadi anak bingung ya? Ya kebingungan di sebuah desa. Karena Puncaknya Sari kalau menurut aku ya, dia kan selalu lugu dan polos ciri kan. Seperti anak-anak remaja biasanya di desa gitu. Kalau menurut bayangan aku. Tapi di usia muda, di usia 16 tahun itu, dia harus memilih salah satu jalan yang akan menentukan
kedepannya seperti apa. Itu kan berat. Dan ini kita nggak tahu nih mana sebenarnya yang paling baik gitu. Satu bilang jangan ikut ini, yang satunya lagi bilang jangan ikut itu. Jadi gimana apa yang harus dia pilih? Gitu. Cuman ya pada akhirnya aku nggak bisa spoiler sih apa yang dia pilih, cuman itu yang cukup bikin aku ini gimana ya. Kasihan sih Sari. Kamu menyedihkan. Tapi aku gimana? hidup dalam kebingungan ya dia. Ya, dan ketakutan juga. Cuman akhirnya ya udah bisa dijalankan cukup lancar lah. Tapi selain itu mungkin fisik. Oke. Fisik yang lumayan jadi tantangan untuk aku karena preparationnya ternyata apa yang sudah aku prepare sebelum syuting, pas kita syuting sampai Gunung Kidul Wonosari itu beda semua. Oh, apa tuh contohnya? Contohnya mungkin cuaca itu yang paling beda. Aku kan tinggal di daerah daratan tinggi ya, jadi lebih adem, lebih sering hujan. Tiba-tiba kita harus syuting yang cuacanya itu hampir nggak pernah hujan. Even Kak, selama 1 bulan kita syuting itu cuma rintik sekali. Gersang banget dong. Jadi kita nggak pernah batal take karena hujan. Kita nggak pernah, beneran nggak pernah. Cuman waktu itu rintik bentar, abis itu selesai. Sisanya panas terus. Itu yang ternyata, wah, gue nggak siap-siap amat loh begini. Karena maksudnya itu jadi tantangan lagi. Panas bener dah hari ini. Panas bener hari ini. Gue masih harus keluar gitu kan. Kita syutingnya banyak scene di hutan gitu nggak sih? Hampir outdoor semua. Iya kan? Hampir outdoor semua. Kalau di trailernya? Iya. Lari-larian kan, dia kayak jalannya batu-batuan gitu. Kita harus nyeker. Adventure-nya tuh ada, tapi itu yang membuat seru sih. Tapi even malam pun gerah, sumuk gitu. Kalau malam gitu. Apa masih ada dingin-dinginnya? Gimana ya? Dia adem, tapi nggak adem yang kayak dingin. Cuman ya adem aja. Okay. Gerahnya masih ada dikit. Itu dari cuaca tuh ya, berarti emang nggak siap aja dengan suhu panas itu ya? Yes, karena sebulan nggak hujan. Kita sedikit, tapi selama kita syuting, kita sampai semua pemain itu nggak ada yang nunggunya di base camp. Kita semua nunggunya on set. Kita kayak ngumpul bareng, akhirnya kita bercanda bareng, kita makan bareng di luar. Karena saking gerahnya dan kipas itu nggak ada harga dirinya di sana. Beneran, nggak ada yang berguna gitu. Harus mandi es. Iya, beneran. Aduh, buset, panas banget. Berarti nggak balik ke hotel dong? Menetap di sana? Kita cuma bolak-balik aja sih. Itu momen di hotel juga lumayan tuh, AC. Iya. Gitu tuh, setiap hari pulang AC. Tapi kebakar nggak? Termasuk yang gampang kebakar kulitnya gitu nggak pas di sana? Atau aman semua? Nah, karena aku harus makeup gelap. Iya. Aku makeup gelap, jadi itu nggak kelihatan. Tapi pas dihapus makeupnya kok tiba-tiba merah ya. Sumpah, jadi di sini merah, badan merah, semuanya merah. Ini apa ya? Karena selama syuting nggak ngeliat. Tapi setelah dihapus, sunburn ini. Tapi aman, maksudnya nggak nyampe ada iritasi atau apa? Enggak sih, alhamdulillah aman. Terus selain cuaca apa lagi? Menarinya aman? Latihannya? Menarinya pasti sempat ada kesulitan. Di awal-awal menari itu menegangkan ya. Kenapa menegangkan? Karena kan aku nggak pernah nari sebelumnya. Jadi ini first timer banget. Bener baru banget. Newbie banget. Even yang TikTok pun nggak pernah. Iya kan, tapi kan beda. beda. Gak ada gitu ya. Itu kan beda. Misalnya kalau nari kan beneran lentik, dia anggun, dia pakem. Nah itunya tuh di setiap pergerakannya itu yang harus ada kayak suatu hentakan gitu. Apa nama tariannya? Ledek. Oh, disebut ledek. Oke. Itu dari daerah Jawa Tengah. Iya. Jawa Tengah ya. Jadi berapa lama latihannya? Kita ongoing selama 1 bulanan. Nari dulu, terus habis itu dilanjut sama reading seminggu sekitar 3 kalian. Pertemuan ya?
Berarti lumayan intens ya. Intens banget, sampai kita ke Jogja pun kita juga masih lanjut nari lagi. Dan sebelum take. Gimana pas awal-awal langsung belajar nari kan masih kakakku diomelin nggak sama? Aduh, sebelumnya sebenarnya ya, aku tuh kayak udah kepedean. Apaan sih ini? Bisa lah. Bisa lah gitu. Bisa. Enggak deh. Enggak deh. Maksudnya enggak, aduh. Buset, itu badan beneran remek banget. Secapek itu. Beneran capek banget. Aduh. Karena setiap jari setiap pergerakan tubuh kan, pala juga ikut muter-muter kan. Nah, itunya tuh nggak tahu, dipegel banget, aku nggak kebiasa. Pasti awal-awal nggak langsung gerak dong, pasti cuman kayak apa, gimana dulu posturnya gitu kan, ngebenerin postur dulu pasti. Iya, ngebenerin postur, kita latihan basic. Nah itu susah tuh, yang kayak gitu. Nah, kalau satu gerakan itu lebih gampang, tapi setelah kita naruh seluruh gerakan yang kita udah pelajari jadi satu koreo full dari awal sampai akhir, ngeblank. Ini abis ini apa ya? Ini apa ya? Abis itu dibenerin, itu kurang turun lagi, gimana? Jadi sempat pusing aja sih, karena harus ngafalin koreonya, juga harus perfect on point gitu. Iya, soalnya tarian daerah kan soalnya. Dan kalau di daerah kan juga dipelihara, cuma nggak banyak kan. Tadi di filmnya apakah disorot banget kah si Letik ini? Iya. Ada. Berarti jadi part penting lah ya. Iya, pastinya. Terus di pertemuan keberapa kamu udah mulai sudah menikmati, badan aku sudah luas nih. Di pertemuan lumayan akhir sih. Bisa dibilang pas udah nyampe Jogja ya. Dia nyampe Jogja aku udah kayak, okay, this is my time to shine. Aku harus ready. Time to shine, baby. Harus gitu. Nah, cuman kita kan latihan nggak pakai gamelan asli. Oh iya. Jadi kita full lebih fokus ke tariannya pasti. Ternyata waktu take itu kita pakai gamelan asli, suara gamelan asli, dan itu amazing banget. Beneran beda banget feel-nya ya. Terutama lokasi yang kita pakai itu di kayak, jadi ada pohon beringin gitu besar. Itu besar banget, dari sini ke sana kali ya. Itu full akar. Terus kita harus nari di bawah pohon itu, terus pakai gamelan. Jadi vibes-nya tuh udah beneran masuk banget. Iya, langsung dapet. Gila. Untungnya one take oke. One take keren. Dia langsung lagi, ya ampun, aku harus ngulang lagi. Inilah 12 pertemuan yang tak sia-sia. Hasil selama 1 bulan. Tapi kalau habis latihan ketemu sama coach di rumahnya, latihan lagi sendiri. Iya, di depan kaca sih aku lebih ngeliatin postur-postur aku lagi, sama detail-detail lebih kecilnya lagi. Itu kalau di depan kaca di rumah. Kalau pas syuting ngeliat previewnya gitu, nggak, udah puas belum sama tariannya? Iya, ngeliat. Setelah selesai itu yang scene nari, ngeliat, aku kayak senyum-senyum sendiri gitu. Nah ini nih gue bangga. Oke nih. Iya. Lagi nggak? Ini bukan Rachel ini yang nari. Oh iya, udah beda banget lah. Iya. Terutama kan udah pakai kebaya, pokoknya full pakai ini apa sih, pakaiannya untuk penari. Gitu, iya, ada tusuk konde, rambutnya beda, kulitnya beda, riasannya juga beda. Jadi pas ngeliat udah, ini bukan gue banget loh. Udah jauh banget. Wah tuh, iya sih, pasti ada faktor kostumnya, make upnya, terus pakai gamelan aslinya. Iya itu sih, itu yang paling wah. Berarti pertama denger dimain gamelan tuh di take itu atau sebelumnya udah yang dimainin langsung? Nah, kalau nggak salah sebelum aku tekstin itu aku sempat dengar ada yang gentang, pokoknya dikit doang. Tapi latihan kan? Itu latihan kan? Iya. Oh bukan suara kan? Nah, tapi ternyata waktu kita udah di depan kamera, kita udah di marking kita udah mau mulai, dan pada saat mulai menari itu feel-nya beda banget. Karena mungkin pas latihan ya kan belum siap, masih belum menjadi sari. Tapi pas udah on set, udah mulai, itu udah langsung beda banget semuanya. Beda banget. Oke, ketika kamu tawarin jadi karakter
Sari nih, first impression kamu gimana ngeliat dia? Apa kasihan kayak tadi kamu menyedihkannya gitu? Atau kayak Sari kamu kuat kok sebenarnya? Sari kamu, bentar ya. Apa ya Sari ini? Sari kamu menyedihkan. Menyedihkan. Banyak gak taunya dia. Iya, terlalu lugu dan polos. Kasian sih. Kasian, tapi seru banget. Menjadi Sari seru. Sari ini apa cuman tantangannya di nari aja kah, atau dia ada mungkin actionnya juga, atau mungkin ada adegan ekstrimnya juga dia? Kalau untuk Sari mungkin di bagian kesurupannya aja kali ya. Oh, ada tapi juga. selain itu dia nggak ada yang action berantem apa, kecuali pas kesurupan. Seberapa besar kesurupannya kalau capek nggak? Yang pas kesurupan? Yang aku ingat capek sih capek ya pastinya. Dan di situ kau udah nonton trailer belum? Udah. Di akhir lihat kan? Itu tiba-tiba banget suara teriakan aku beda. Oh iya? Di situ tuh itu kan teriakan asli. Yang terakhir yang ngejar itu loh. Itu kan teriakan aku asli. Di situ aku juga sempat shock sama diri sendiri karena ini kerasa banget marahnya. Ini teriakan amarah banget. Tapi aku nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Jadi apa pengaruh makeup gitu atau mungkin rasanya? Nah itu nggak tahu tuh. Itu nggak tahu, tapi intinya semuanya atmosfer semuanya dalam onset beneran mendukung banget. Dan itu ya bisa dibilang salah satu scene yang cukup sulit. Tapi pas ngelakuin itu sadar kan? Belum kan disadar kan tiba-tiba tadi kenapa ya? Tadi siapa dong? Aku gitu soalnya aku pakai soft lens. Jadi itu apa nih? Nggak bisa ngeliat. Udah gue lepasin aja mau gue nabrak. Oh tapi termasuk yang berat itu? Iya secara emosional atau secara fisik rasanya? Fisik dan emosional lah pastinya dua-duanya, karena kan ya kesurupan. Iya. Dirasukin sama sosok lain. Barukah adegan kesurupan ngelakuinnya? Baru itu? Aku sih waktu kecil udah. Tapi udah sekian lama enggak, terus akhirnya lagi, dan peran kali ini kan lebih penting. Lebih ada di center of attention-nya dari peran-peranku yang sebelumnya. Oh, lebih intens saya. Jadi ya lebih fokus dan serius pastinya. Ya. Tapi kalau si Syirik ini sebenarnya apakah dia cerita fiksi kah atau urban legend atau kisah nyata yang akhirnya diangkat dulu? Nah, kalau dari sepengetahuan aku sendiri dan obrolan aku sama Om Hestu, saudara kita yang nulis film Syirik ini juga, kalau ini tuh ternyata memang kisah asli dari lokasi itu. Ini kisah aslinya, tapi aku nggak tahu tahun kapan gitu ya? Tahun kapan, semana, itunya yang aku nggak tahu. Tapi as far as I know, ini kisah nyata. Tapi sama syuting aman? Kamu nggak ada yang ngerasa aneh? Alhamdulillah aman, tapi takut dong. Takut dong. Kamu penakut emang? Enggak sih, cuma kan takut misalnya kita memanggil apa yang seharusnya tidak dipanggil. Iya sih. Apalagi yang tadi aku bilang ya, acting kesurupan di lokasi pohon itu. Nah itunya kan serem. Tiba-tiba beneran, terus orang-orang kira aku lagi acting. Aku pada lagi kesakitan beneran. Cepat. Jadi lu pakai bagus itu. Masih berlanjut gitu ya. Enggak udah. Itu tuh. Tapi riset atau belajar dari mana buat yang kesurupan itu? Atau pakai pengalaman dulu pernah juga? Aku waktu kita udah menuju hari-hari terakhir latihan nari. Jadi ketika mungkin sudah dirasa oke nih narinya udah makin membaik, ada progres, udah lebih bagus, sudah mulai siap, kita baru mungkin latihan yang lebih sulitnya. Kan kesurupannya sambil nari. Situ baru dilatih. Jadi latihan, aku sempat latihan gerakannya, sama suaranya sih, teriakannya. Berarti ada nari yang dalam keadaan kesurupan juga? Yang pakai soft lens juga? Atau enggak? Waktu narinya itu mejem mata sih sebenarnya. Oh, lebih ke mejem mata. Mejem mata, tapi pas buka udah beda lagi. Aduh, aku jadi spoiler banyak nih. Kayak enakan ngobrol deh. Asik. Bocah. Aduh. Tapi kan bukannya lebih susah ya kalau misalkan nari yang emang
dalam artian mungkin buat menghafal, ngasih tahu ke Sindang, sama yang itu kan naruh emosinya tuh. Iya itu Ya dia. karena lu harus kasih tahu si Sari ini menari dalam kondisi dia tidak sadarkan diri. Iya, udah beda, bukan Sari lagi. Kan tuh. Harus tetap menjadi Sari, tapi yang isinya Sari ini udah sosok beda. Itu gimana? Itu banyak ngulang yang atau ontek juga? Oke. Kalau nggak salah montek juga sih. Kalau nggak salah ya, seingatan aku montek. Cuman yang aku panikin tuh waktu itu sama penglihatan kali ya. Kenapa? Karena kan pakai soft lens. Iya. Oh terus ini Kak, jadi itu tuh pasir di bawah kita. Pasir nih, itu ada fan besar supaya dia bisa membuat pasir itu terbang. Sedangkan aku harus nari sambil matanya kebuka. Kelilipan pakai soft lens. Bukan lagi. Bukan lagi. Akhirnya aku agak kayak pedih. Tempatnya gini nih. Oh iya. Gak boleh gini, gak mengenyit. Aduh, gak boleh gitu ya. Harus tetap terbelalak ini. Apa itu pasir? Apa itu kelilipan? Aku undefeatable. Udah aja gimana mata pedih. Bukan lagi udah. Sini semua udah sampai kayak udah hitam nih. Makeupin makin kusem. Kata makeupnya bagus. Kok ngilang neng? Itu pasir bu, pasir dulu, baru make up. Gitu kan, di sini kasar, buset. Itu jadi tantangan juga berarti ya dari setnya juga. Banget, iya. Yang aku nggak expect ya. Oh ternyata syutingnya bakal kayak gini, aduh buset. Tapi untungnya bekal narinya berarti udah matang banget ya. Berarti kayak udah kayak di luar kepala waktu itu. Iya, cuman untuk berantisipasi waktu itu tetap ada orang lain yang di depan aku jauh di depan kamera yang juga ngelakuin gerakan yang sama. I see. Jadi aku hafal, tapi takut tiba-tiba di pertengahan ngeblank atau gimana daripada kita ulang lagi, mendingan aku nyontek dikit. Gitu. Oke. Tapi kalau secara diri kamu memang udah sefasi itu nari apa ledek waktu itu? Kalau waktu itu sih cukup lah. Untuk satu Korea itu hafal. Tapi sebenarnya secara Korea panjang nggak? Atau cuma emang full segitu? Sekitar 2 menitan, 2 menit sampai 2,5 menit mungkin. Yang kamu pelajarin segitu? Atau di bawahnya? Yang aku pelajarin kalau nggak salah lebih banyak deh. Lebih banyak karena kan waktu pertama belajar kita juga nyobain beberapa gerakan lain kan. Cuman akhirnya tapi itu sebelum menjadi satu Korea yang full. Setelah jadinya ya udah beda lagi. Bareng sama ini dong, Mbak Kinar? Iya, Kak Kinar sama Kak Nikmir. Oh, Nikmir juga ini dia sama Nara juga. Oh, dia yang lebih senior berdua ya? Kak Nikmir sebagai siapa di sini? Sorry? Nikmir sebagai siapa? Kak Nikmir itu saingan aku. Saingan? Jadi aku sama Kak Nikmir kita sama-sama kompetisi nih. Siapa yang bakal bisa menjadi penari utama. Oh, gitu. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan buat si si narinya sendiri tuh, apakah akhirnya ke kamu jadi bikin kayak senang nih buat dilanjutin belajar lagi gitu, atau gimana waktu itu, atau cukup deh belajar satu dulu aja? Kayaknya seru ya. Tapi aku mungkin nggak bisa dapetin rasanya kayak ini. Aku kayaknya ada hobi atau ketertarikan yang dalam di sini deh. Nah itunya kayaknya nggak ada. Cuman enjoy. Aku suka. Apa yang yang akhirnya pas latihan nari, ternyata enak ya, enjoy ya gitu waktu itu. Meskipun ini tuntutan perannya gitu. Nggak ada sih. Emang karena tiba-tiba enjoy aja. Dan musiknya juga membantu, walaupun itu sebelum denger yang gamelan aslinya ya. Tapi cukup seru, apalagi waktu itu kita diceritain beberapa hal soal latar belakangnya gitu. Kita sempat diceritain sedikit, kita banyak cari tahu, itunya sih seru. Dan dari awal udah dibilangin, udah diwanti-wanti, nanti bakal belajar nari ya, kamu udah belajar nari gitu? Pasti, cuman pertama kali itu lebih keceritain syirik dari keseluruhan aja sih. Diceritainnya juga yang aku ingat dari lokasinya, dan nanti kira-kira Sari ini bakal kayak gimana. Dan sempat di-mention juga soal adventure dan anak-anak gadis
Jawa yang petakilan lah. Cukup petakilan. Siapa si Sari nih? Si Sari ini. Oh, dia meskipun dia bocah bingung tapi dia petakilan juga gitu. Ada lah. Tapi enggak yang lebay, enggak bisa diem sugar rush gitu loh. udah bingung kan. Banyak tingkah lagi. Pantas jadiin tumbal. Tapi apa yang buat kamu menarik ketika ditawarin? Ceritanya aja kah, sutradaranya atau mungkin? Kalau aku sih selalu dari cerita dan peran ditawarin ya. Aku emang ini bukan film horor pertama aku, tapi film-film horor sebelumnya aku mainin waktu aku masih kecil banget. Umur apa tuh? Umur sekitar berapa ya? 13. Kelas lebih kecil lagi. 6 tahun. 8 sampai 10 tahunan lah. Berarti 12 tahunan yang lalu. Jadi ya? itu belum saya mengerti sekarang. Gitu kan, belum tahu kayak gimana nya, dan lebih banyak beberapa kali tuh meraninya lebih ke hantunya. Iya. Gitu. Tapi kalau sekarang kan ini ada part menjadi karakter Sari dengan adisional ada peran kesurupannya gitu doang. Itu sih. Jadi kalau dari ceritanya aku tertarik banget dengan film ini yang juga mengangkat tradisi dan budayanya. Karena aku suka tahu banyak tentang budaya kita dan tradisi kita. Dan si Sari ini sih kayaknya gue cocok deh. Ini bestie gue deh. Ini kayaknya oke nih, kita bisa klik. Kayak kalau ada dia beneran kayak bisa nih kita nih berteman baik ya. Jangan bingung daripada dikasih tahu. Kalau misalkan sama syuting, apa yang jadi selain dari cuaca sama set itu yang lu nggak expect banget kayak, oh ternyata seberat ini ya meranin si Sari atau di film Siri gitu? Kalau meraninnya semuanya udah ke expect. Oh oke. Oh enggak Kak, ada satu. Apa tuh? Jadi ada satu scene di mana aku nggak tahu bakal pakai belalang asli. Yang di trailer? Itu ada belalang kan? Itu asli. Nah, tiba-tiba, oke Sari sini. Iya. Ke set. Aku jalan nih, tuk, aku selalu happy. Iya. Happy aja walaupun kita kan take scene kesurupan. Udah pasang soft lamp. Tiba-tiba apa? Kamu pakai belalang ya? Aduh, belalang. Kenapa harus belalang gitu loh? Aku ular aku fine. Aku fine. Di situ pun ada scene aku sama ular dililit gitu. Artinya aku oke. Aku oke banget. Tapi kenapa harus belalang? Kenapa harus belalang? Belalang tuh aku geli aja, lebih ke arah geli dan takut. Mau mereka bilang ini udah pada nggak bernafas, nggak mau, ini menyeramkan. Akhirnya apa? Aku bilang gini, please, tolong, aku minta tolong, rendemin di Detol supaya bakterinya hilang. Setelah itu aku minta tolong disemprotin hand sanitizer. Setelah itu aku minta disemprotin parfum. Sebelum akhirnya belangnya cantik ya. Dimandiin Detol. Sebelum akhirnya aku minta itu untuk tempelin. Penitiin. Oh, dipenitiin. Penitiin. Dan kakinya tuh kayak ada yang masuk nembus ke baju. Itu kan tetap tajam kan? Iya, tajam kan. Jadi kok kayak lucu banget. Mana di belakang, di sini, aduh full. Dan belum selesai. Oh, belum habis. Belum selesai. Udah nih take. Oke, dengan belalang di sini. Udah selesai take kesurupannya. Ini bagian akhir. Ceritanya lagi di kasur gitu, tiduran kan. Tapi posisinya belalangnya masih ada di tubuh. Di tubuh. Tiba-tiba apa? Ditaruh di kasur. Tiba-tiba ditaruh di kasur. Ini masih mati nih. Belalangnya masih mati. Apaan nih? Kok nggak dikasih tahu ya? Kok nggak di briefing apa-apa? Tiba-tiba ditaruh di sini. Aku udah. Belalang yang beda. Jauhin, please. Tiba-tiba Kak, lagi take nih, nangis. Acting nangis. Nangis beneran tapi dilempar belalang hidup. Gong. Dilempar belalang hidup, ternyata saya di prank. Memang ini rencana Om Hestu. Satu doang? Enggak, beneran segrup gitu loh, seret. Buset. Ada ini kamera nih. Terus ada orang lain. Cuma kayak, apa nih? Jangan dong. Udah gitu pakai softline ya?
Jadi kan nggak tahu Iya. ya. Gue kayak gue udah apa-apain, please selamatin. Nggak bisa defend, nggak bisa. Iya, nggak bisa yang kayak Disiksa. nggak bisa break off dari karakter kan. Jadi gue kayak ibu. Percuma dong yang didetolin. Didatengin yang hidup. Sumpah, jadi ini rencananya Om Hestu. Ini rencananya Om Hestu. Aduh, coba di bang. Sumpah. Oh iya nggak apa-apa, nih aku kasih yang didetol. Kamu Karena aku yang udah- hidup pasti ada tuh di belakang. Aku udah bilang gitu. Pokoknya aku kalau misalkan belalang sama yang kecil-kecil gitu pokoknya jangan ya. Enggak ya. Tapi ular aku oke. Ular aku mau kok. Kita ganti sama ular aja, aku nggak apa-apa. Tiba-tiba mereka merencanakan sesuatu yang saya tidak tahu. Mungkin historisnya itu kali yang, wow, ini historisnya natural banget karena kesurupan. Ya gitulah. Gitu. Setelah itu gimana jadinya? Langsung aman semuanya, ngedrop, gemeter, nangis beneran. Pas sudah cabut aku langsung bangkit, aku langsung zet, aku udah nggak kesurupan lagi, cabut gitu. Langsung Aku sadar. langsung ya apaan, please cabutin. Tapi gede belalangnya. Iya, Yang gede, yang belang-belang. belang warna hijau yang Oh. kayak 2 jari gini lah segini. Gede juga. Itu tuh gede-gede banget. Kamu nggak berapa ekor yang dilemparin yang masih hidup? Belasan mungkin. Nyampe. Wah, lebih sih. Itu karena segenggam tangan, dan ada waktu itu ada 2 orang lain dari belakang kamera yang kayak ngikutan gini. Jadi full ada 1 box belalang gitu, mereka ambilin tebar. Bunyi wung gitu. Aku masih keinget banget traumanya ada di kepala, di sini. Aku udah, please, gue nyerah banget, tolongin gue sekarang. Terus sebenarnya kamu nggak ada ini kan, nggak ada maksudnya kayak apa iritasi sama kulit atau apa kalau kena serangga atau ada alergi? Enggak sih, Nggak ada, aman berarti ya. enggak sih. Cuma emang takut aja. Takut aja. Takut banget. Yang hidupnya sempet nempel nggak di badan Wah, waktu tuh? Kerasanya. kayaknya iya deh. Pasti iya deh. Pasti iya. Jadi Harusnya iya ya, kan itu sebanyak Iya. itu kan. Harus kalau nggak salah dilempar terus kayak ada yang lompat gitu. Kayak awas, jauh. Biasanya kaki kenceng tuh kalau yang gede-gede gitu kan nyepaknya. Sampai sekarang masih kegelian banget kalau inget-inget itu. Nggak bisa aku. Itu tuh berarti di sini itu historisnya beneran Iya, berarti. serius bener. Itu serius. Bukan acting itu, bukan acting kesurupan, lebih kesurupan belalang sih kayaknya. Kesurupan belalang. Tapi ada yang apa hal-hal mistis nggak dirasain nggak atau semua aman? Kalau mistis enggak, tapi itu aja sih pas nari dengan gamelan asli untuk pertama kalinya, Oh. vibesnya langsung beda. Kalau aku sih justru kayaknya lebih banyak kejadian-kejadian kocak ya. Oh iya. Kocak ya, contohnya belalang itu. Terus aku pernah ini ada scene, jadi scene itu turunan. Oh di jalan. Kita di jalan turunan. Jalan turunan itu bebatuan, sampingnya jurang. Seru banget. Nah, aku ceritanya Sari sama Said lagi naik sepeda berduaan, sepeda ontel, remnya blong. Ya. Itu safety banget tuh. Turunan. Yang sampai kerja tuh. Kerikil gitu kan. Plus ditambah ceritanya hujan. Jadi ada air nih dari atas. Itu take ketiga. Karena emang susah banget kan jalanannya, dan sepeda ini tuh udah mulai lumayan rusak, dan aku nggak bisa tenang gitu. Aku udah kayak nggak bisa, aku panik banget. Buat acting tenang aja nggak bisa. Iya, aku udah kayak jangan ke situ, takut Iya. banget kan. Tiba-tiba dialognya Said nih keluar, hubungan kita diberkahi Allah, Sari. Pas banget tuh momennya. Habis itu apa coba? Jatuh berduaan, jatuh beneran. Jatuh beneran apa Dia jatuh? jatuh beneran. Oh. Dia nyungsuk ke depan, aku duduk jatuhnya. Kita masih ketawa-ketawa gitu kan. Langsung cut, udah semuanya panik. Terus lu udah gak sama Rasya? Ya udah Oh, ini Tuhan yang merestui kita. kita kayak kenapa sih nih? Karena emang buru-buru waktu itu, soalnya udah mulai turun, udah mulai terbenam mataharinya. Oh. Ini scene waktu itu scene siang gitu kalau nggak salah. Emang sepeda emang dicari yang rusak ya? Aduh, nggak tahu deh. Padahal kalau dibikin yang safety juga penonton kayak nggak tahu deh. Ya langsung aja nyarinya yang vintage. Saking vintage nih kagak punya rem. Tapi abis syuting di film Sirik ini, apa yang akhirnya
dari Rizal, Nagi ini mungkin horornya atau Nagi yang cita-cita seperti ini? Kalau di sini sih karena aku suka prosesnya, termasuk dengan belajar menari, di make upin full setiap hari. Itu aku sempat mikir gitu, ini kira-kira gue nanti kedepannya bakal agak capek gitu nggak ya, gue agak bakal males nggak ya nanti ujung-ujungnya sama syuting ini. Karena berat banget Kondean gitu ya? kondenya kan beberapa enggak selalu kan, Selalu. tapi lebih ke make upnya ini sih. Belum lagi harus di touch up setiap berapa jam sekali. Aku tuh udah mulai mikir, ini gue kuat nggak ya, ini gue bakal kuat nggak ya, tapi ternyata aku malahan enjoy banget dan gak keberatan sama sekali. Yang aku takutin nggak terjadi, alhamdulillah. Itu make up itu yang supaya dibikin apa agak gelap itu ya? gelap, lebih ke kulitnya. Emang kamu nggak sempat buat tanning atau? Udah pakai tanning oil. Udah pakai tanning oil, kita berjemur di bawah matahari jam 11 sampai jam 1 deh kalau nggak salah. Di siang-siang terik banget. Nggak ada. Merah. Kita beneran merah menjadi tomat gitu loh. Sunburn. Salah. Aku udah beli tanning oil supaya menghitamkan, tapi ternyata nggak bisa. Nah, jadi makanya beratnya di make upnya sih ya. Itu kan buat konten itu juga susah dong, supaya maksudnya ya apa make upnya nggak terlalu tebal, nggak setebal yang sebelum-sebelumnya. Iya, dan belum lagi kalau ini sih. Jadi kalau syuting itu aku lumayan sering tidur. Tidur ngebantu aku banget. Nah, setiap tidur bangun-bangun tuh udah dempul semua. Di sini ada yang putih gitu kan, di sini putih, hitamnya hilang. Itu harus touch up lagi. Jadi bangun-bangun aku kayak, berapa lama kalau make up? 1,5 jam ada. 1 jaman lebih. Kalau buat bajunya baju biasa aja atau kebanyakan pakai kayak kebaya? Ada kebaya khusus sih lo buat penari gitu? Atau kayak ada kebaya penari, ada kebaya yang lebih santai. Buat hari-hari? Iya, buat hari-hari. Sama ada yang baju santai juga. Ada yang cuma baju sama rok. Baju rumahan. Baju rumahan. Berarti kalau yang baju narinya lebih banyak ada makanya? Sering nggak? Baju nari itu cuma 1 set. Tapi kebaya yang lainnya ada 2. Nah, itunya lumayan susah karena mereka pakai jarit ya kalau nggak salah namanya. Kain di sini. Itu tuh beneran harus dimuter-muterin, harus di rollin begini di pinggang. Belum lagi masalahnya tuh sama wireless. Karena wirelessnya kan harus ketutupan, harus masuk ke dalam. Jadi setiap hari tim wireless sama tim wardrobe tuh bertengkar. Tadi aku udah bilang masukin wireless dulu, sekarang harus copot lagi. Peniti kan di mana-mana. Aduh, buset. Belum lagi kalau kepanasan lagi break, copot dulu ya kak. Please, panas tahu. Orang wardrobe udah bete. Tapi ya pasti gerah banget ya pakai gitu ya. Gerah banget bukan lagi. Itu juga angin nggak masuk tuh. Ini mau ditiupin nih Neng. Ketutupan semua badannya. Buset, itu tiap hari udah kayak apa gue bawa AC aja. AC begini nih gue tempel apa deh. Panas banget buset. Kipas nggak bisa dirasa. Itu tahun berapa sih itu? 2023 akhir. Berarti bulan apa? November? Desember? Oktober. Mulai Oktober. Masa berberan udah banyak hujan tuh, harusnya berberan. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Bagus berarti pawangnya. Berapa lama syuting, sebulan? 1 bulan, iya 1 bulan iya 1 bulan. Gila, 1 bulan nggak ada hujan sama sekali. Iya. Belum lagi, kak, belum lagi yang di Gunungan Pasir. Itu kan nggak ada, pasti nggak ada pohon tuh. Di Gunungan Pasir, kita syuting siang-siang banget. Aku dikubur. Pasir? Dikubur di dalam pasir. Panas kan? Udah mau pingsan. Oh iya? Jadi di dalam pasir itu mereka udah ngegaliin, terus mereka taruh satu box besar yang cukup untuk badan aku. Oh iya, terus, berarti nggak nyentuh langsung lah sih pasirnya. Di atasnya tuh ada bolongan untuk kepala aku keluar gitu kan. Dari masuk apaan sih? Mulai sombong lagi. Semakin Anda sombong, semakin Anda disikat alam. Ya ampun kak, itu kan aku syutingnya nangis. Aku ceritanya sehari nangis. Aku nangis beneran. Aku nangis beneran di situ, aku nggak kuat. Aku udah kayak, please angkat gue sekarang. Aku nggak acting. Gue udah pengen pingsan, please banget. Itu panas sih, maksudnya yang di badan apa karena dari matahari yang di dalamnya engap.
Kan nggak ada, jadi aku nih kepala doang nih, terus aku kayak nangis gini kan. Dalamnya aku ngapain? Dalamnya aku punya kipas 2 gini. Dalamnya ada kipas 2. Jadi di bawah aku super strong, di atas aku kayak, tapi di bawah gini pegang kipas. Kata kipasnya juga, ini kita ngapain sih? Ini tuh pekerjaan sia-sia atau nggak, ini panas? Nggak bisa itu. Udah berapa jam di kubur tuh? Nggak sampai berjam-jam banget, cuman beberapa menit, tapi buset kerasanya lama banget. Iya tuh. Kerasanya lama, super lama banget. Jadi pas oke, udah cut, naik dulu, nanti turun lagi, masuk lagi, nanti naik lagi. Itu jadi tempatnya kayak apa? Kayak padang pasir gitu yang. Iya beneran padang pasir, nggak ada apapun. Full, itu beneran. Gila. Besar banget padang pasirnya. Lu nggak pengen aja? Pingsan aja kali. Pingsan. Udah mulai gelap, peringatan udah mulai apa nih? Kok gue udah mulai nggak bisa fokus itu ya udah. Sari kurang nangis masih di push. Iya Sari coba ngeliat ke atas lagi, udah nggak bisa om lucu banget ya, cuman akhirnya udah selesai. Itu yang jalan sini tuh cuma Sari doang atau ada aku doang? Nggak ada kes yang lain masih menyelamatkan Sari gitu. Dan aku tuh sempet coba nggak pakai sendal, aku ngetaprak di pasir kan, itu panas banget dong. Panas banget. Iya. Beneran kebakar lah. Kebakar aku. Nggak bagus nggak matang kan, ada kerupuk dimasak di pasir tuh. Bagus nggak matang kayak kerupuk. Ya, itu kayaknya ini doang ya, mukanya doang merah. Tapi bisa gimana? Muka langsung merah banget dong. Iya. Iya tuh. Setelah itu aku kalau nggak salah seleher gini, seleher atau sedada? Seleher sini lah. Setelah itu kayaknya kalau nggak salah aku langsung mandi deh. Karena beneran nggak kuat. RS nggak. Kebetulan nggak ada sih. Gak bisa mandi, beneran mandi, pulang aku ASEAN depan. Aku kayak enggak. Udah selesai, itu last day. Last day. Aku kayak alhamdulillah selesai sudah. Wah, gimana banget perjuangannya berarti di sini ya. Belalang lah pasir. Kelilipan pasir. Oh, pasir ada 2 ya, kelilipan sama dikubur. Tapi jauh menyiksa yang mengubur lah. Mengubur itu buset. Dikubur tuh ada di trailer nggak ada ya? Belum ya? Enggak. Belum kelihatan ya. Oke. Jadi ini film kapan tayangnya? Tanggal 19 Juni 2025. Oke. Closing statement dari Richelle. Nanti ketika film Sirik ini tayang tanggal 19 Juni 2025, experience apa nih yang didapat sama penonton ketika nonton di bioskop? Kalian pasti nantinya akan melihat perjalanan Sari mulai dari kisah cintanya sampai nanti ke kebingungannya dan sedihnya karena siapakah yang akan dia pilih. Itulah. Kalian akan dibuat jatuh cinta, tapi sabar-sabar dikit kalau Sari agak-agak ini ya, kemayu ya. Agak manja gitu ya. Sabar-sabaran dikit, tapi aku yakin kalian akan dibuat sedih sekaligus takut dengan Sari. Berarti drama juga kental di sini ya? Romance. Romance-nya terutama. Iya. Kalau darah-darahannya mungkin thriller gitu, slashernya. Kalau itu mungkin di ini kali ya, Om Doni sama Rasha yang ada scene fightingnya. Ada scene fightingnya. Iya, dan Kak Nikmir sama Kak Kinar tuh ada scene pertengkaran. Kalau aku diem aja. Entitas danyangnya diperlihatkan di sini atau cuma? Iya. Ada nanti. Berarti bukan cuma gangguan aja ya? Oke. Jadi tuh dia teman-teman Tribuners, film Sirik jangan lupa nonton di bioskop tanggal 19 Juni 2025, nontonnya di bioskop. Jangan yang bajakan. Yes. Jangan cari link aneh. Kalau nonton aja, nggak usah direkam adegannya, nggak usah difoto adegannya karena itu nggak keren. Kalau mau bantu support, foto tiketnya boleh, atau foto posternya, atau kalau misalkan case-nya Cinema Visit foto bareng gitu bisa gitu. Jadi nggak usah dibajak-bajak, jadi didukung aja film-film Indonesia. Thank you buat Risha udah mampir ke Sparing Seleb, dan buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten Sparing Seleb. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribunnews.com lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.